Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah dari anak-anak ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok dengan tujuan untuk mencegah timbulnya masalah dan mengembangkan potensi siswa. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu akan menjelaskan cara melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu akan menggunakan teknik round robin, di mana teknik ini adalah anggota kelompok harus berpendapat secara bergantian searah jarum jam. Karena kita menggunakan Zoom, maka nanti Ibu yang akan menunjuk satu-satu untuk berpendapat. Di sini juga dibutuhkan notulen, berikan kesimpulan untuk di akhir nanti. Di sini siapakah yang berkenan untuk menjadi notulen? Saya, Bu. Namanya siapa nih, Mbak? Nama saya Farhatul Atia. Baik, Mbak Farhatul nanti yang akan menjadi notulen ya, anak-anak. Anak-anak, di sini Ibu berharap juga untuk kalian mengikuti kegiatan dengan tulus dan tanpa paksaan dari siapapun. Juga terbuka dalam masalah yang dihadapi kepada Ibu dan teman-teman yang lain. Anak-anak juga diharapkan aktif untuk merespon dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tentunya. Dan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, ada beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama, dan kerahasiaan kelompok juga jangan sampai ada anggota di luar kelompok yang tahu. Namun, jika masalah yang kita bahas hari ini terjadi di luar kelompok, maka kita bisa membagi informasi kepada yang perlu kita beritahu. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu sampaikan saja untuk waktu kita akan gunakan 30 menit ke depan. Apabila waktu yang kita sepakati telah habis, maka anak-anak bisa memberitahu Ibu untuk bisa men-stop atau akan dilanjut beberapa menit lagi. Seperti itu anak-anak. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Baik anak-anak, dari room Zoom ini apakah sudah saling kenal? Belum, Bu. Baik, jika belum, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Ibu akan menjelaskan seperti apa sistem perkenalannya. Di sini anak-anak bisa menyebutkan nama, hobi, dan alamat dengan menggunakan nada tapi saya bundar. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Nama saya Azmi. Hobi saya nyanyi. Asal dari Brebes. Halo teman-teman. Seperti itu, apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Bu. Baik, Paham, bisa Bu. dimulai dari Mbak Kaisa untuk berkenalan. Baik, Bu. Nama saya Kaisa. Hobi saya makan. Asal saya dari Gerobokan. Halo, teman-teman. Halo Mbak Kaisa. Halo, Mbak Kaisa. Halo. Baik, kita lanjut. Apakah ada yang ingin berkenalan terlebih dahulu? Dari Mbak Riha Datul? Ada, Bu. Dari siapa ini? Oh iya, Baik, Mbak Helena. Bu. Mbak Helen aja dulu. Ya. Baik.
Nama saya Helena. Hobi saya membaca, asal dari Grobogan. Halo teman-teman. Halo Mbak Helena. Ini Halo Mbak tetanggaan sama Helena. Mbak Kaisa ya? Iya, Bu. Wah, oke. Lanjut ke Mbak Rihadatul. Baik, Bu. Nama saya Ais. Hobi saya makan, asal dari Semarang. Halo teman-teman. Halo Mbak Ais. Halo Mbak Ais. Baik, kita lanjut ke Mbak Nur Aspiani. Nama saya Mila. Hobi saya main, asal dari Medan. Halo teman-teman. Halo Mbak Halo, Mila. Mbak Mila. Wah, jauh sekali ini dari Medan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke Mbak Farhatul, silakan. Baik, Bu. Nama saya Atia. Hobi saya tidur. Asal dari Bandung. Halo, teman-teman. Halo. Halo Mbak Hobinya Atia. sangat itu ya, tidur. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke Mbak Winda. Nama saya Winda. Hobi saya make up. Asal dari Pemalang. Halo, teman-teman. Halo Mbak Winda. Bisa nih Halo Mbak teman-teman Winda. kita yang ingin belajar make up kepada Mbak Winda ya. Lanjut Gratis ke ya. boleh, boleh. Lanjut ke Mas Marcelo, silahkan. Ya, Mbak. Gimana tadi, Mbak? Ulang ya. Menyebutkan nama, hobi, dan alamat menggunakan nada topi saya bundar. Ya, Bu. Nama saya Marcelo. Hobi saya main, asal saya dari Pati. Oke. Halo Mas Marcelo. Baik, apakah ada yang belum berkenalan? Sudah, Bu. Baik, sudah semua ya. Kita lanjutkan kegiatan hari ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk melanjutkan? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada dua pilihan topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada topik tugas, yaitu topik yang sudah kita siapkan ataupun yang sudah Ibu siapkan dan infokan dalam bentuk pamflet di grup. Dan yang kedua ada topik bebas, yaitu topik yang kita bahas belum kita tentukan. Maka dari itu, sebelum dilanjut, kita akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam kegiatan. Di sini kita akan menggunakan topik tugas di mana Ibu sudah mengirimkan pamflet dalam grup kita mengenai konsentrasi belajar. Dari topik ini, apakah anak-anak sudah mengetahui mengapa konsentrasi itu sangat penting? Belum, Bu. Baik, jika belum, Ibu Belum, akan Bu. menjelaskan pentingnya konsentrasi belajar. Pentingnya konsentrasi belajar yaitu modal utama bagi siswa dalam menerima materi serta menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu akan menanyakan kepada teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar?
Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Baik, Ibu akan bertanya kepada teman-teman, apa sih yang menjadi faktor-faktor konsentrasi belajar itu? Ibu akan menanyakan satu-satu ya. Dimulai dari Mbak Winda, silakan bisa menjawab. Halo Mbak Winda, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Baik. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu? Bisa dijawab Mbak Winda? Bentar, Ibu. Banyaknya Bagaimana? Apakah sinyal Mbak Winda sulit? itu, Bu, kurangnya suasana belajar yang tidak nyaman, tidak kondusif, baik di rumah maupun di sekolah. Mungkin itu, Bu. Oke, bagus Mbak Winda. Terima kasih ya. Oh iya, Ibu ingatkan untuk Mbak Farhatul yang menjadi notulen bisa ditulis ya untuk jawaban dari teman-teman. Baik, Bu. Menurut Mbak Rihadatul nih, apa sih faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu? Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu bisa dari faktor internal dan bisa juga dari eksternal, Bu. Kalau yang internal itu bisa contohnya jasmani, terus rohani. Terus kalau internalnya, ya itu, Bu. Oke. Kalau dari Mas Marcelo nih, apa sih faktor yang mempengaruhi itu? Faktor yang mempengaruhi ya, Bu ya. Iya. Halo? Apakah Mas Marcelo bisa mendengarkan? Iya, Bu. Perharinya Bentar, Bu. sudah ada keterlambatan 3 hari, sudah ada 21. Ini. Bisa di Tadi teman-teman sudah menyebutkan ada faktor eksternal dan internal juga. Nah, Mas Marcelo, apa sih yang kira-kira Marcelo tahu faktor dari konsentrasi belajar itu apa saja? tanggal Kalau 1 bulan dari depan, saya itu kurang iya, ini, Bu, kurang untuk mencari sumber apa ya? lain agar dendanya tidak semakin bertambah dan tidak ada kunjungan dari Yang mempengaruhi tidak fokus dalam belajar ya, Bu ya. baik. Ya, Ya, baik. seperti apa? Kurangnya Berarti bisanya tanggal 1 kurangnya konsentrasi, Bu. Iya, untuk pembayaran. Ya, kan kurangnya konsentrasi dalam belajar kan. Nah, itu tuh faktornya Iya. apa saja sih? Seperti mungkin mobil bensin. lapar atau apa gitu. Menurut Mas Marcelo itu seperti apa? Oh ya, kalau menurut saya itu yang mempengaruhi kurangnya konsentrasi dalam belajar itu kadang itu kan kalau dari biasanya itu itu sih, Bu, gadget, Bu. Jadi kalau kita udah pegang itu kan kadang kita kurang fokus gitu, Bu, kalau sambil bermain HP atau apa gitu, Bu. Oh, jadi kayak lebih fokusnya kepada HP gitu ya, Mas? Iya, Bu. Baik, terima kasih Mas Marcelo. Kalau menurut Mbak Mila nih,
Apa sih faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu? Faktor yang mempengaruhi belajar itu ada faktor penghambat, misalnya faktor jasmani, misalnya kita lapar atau ada penyakit bawaan gitu, jadi kita kurang konsentrasi kalau misalnya penyakit bawaannya lagi kambuh. Terus ada faktor rohania, itu biasanya udah gugup, emosional, tidak sabar, mudah cemas gitu. Lalu ada faktor eksternal, contohnya kita tidak nyaman melakukan berbagai kegiatan yang memerlukan konsentrasi penuh, misalnya ruang belajar yang sempit, kotor, udara yang berpolusi, dan suhu udara yang panas. Seperti itu. Terima kasih. Wah, bagus nih Mbak Mila bisa menjelaskan dengan detail ya. Kalau dari Mbak Kaisa, bagaimana Mbak? Faktor-faktornya apa saja nih yang mempengaruhi dalam konsentrasi belajar itu? Oh baik, sepertinya Mbak Kaisa sedang ke toilet ya. Oke, jadi kita lanjut saja. Baik, setelah kita membahas mengenai faktor-faktor dalam konsentrasi belajar, lalu Ibu ingin bertanya, apa sih manfaat dari konsentrasi belajar itu? Saya Bu izin menjawab. Silakan Mbak Helena. Manfaat dari konsentrasi belajar itu yang pertama lebih mudah dan cepat menguasai materi yang disajikan. Yang kedua itu dapat dijadikan tanda bahwa siswa aktif dalam belajar. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Helena sudah menjawab. Dari teman-teman yang lain nih, Ibu ingin tahu dari Mbak Mila. Manfaat konsentrasi belajar itu menambah semangat atau motivasi siswa untuk lebih aktif berkreativitas dalam belajar, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, bagus sekali. Sekarang Ibu ingin tahu dari Mbak Kaisa. Mbak Kaisa, apa sih manfaat dari konsentrasi belajar itu? Ya, Bu, baik. Manfaat dari konsentrasi belajar yaitu suasana belajar menjadi kondusif. Lalu yang kedua, munculnya hal-hal positif sehingga siswa itu tidak memikirkan hal-hal di luar pelajaran tersebut, Bu. Oke. Kalau dari yang lain, dari Mbak Riha Datul. Saya Bu. Siapa? Oh, silakan Mbak Winda. Mungkin meningkatkan percaya diri ketika kita melakukan konsentrasi dalam aktivitas, percaya diri pada kita akan meningkat karena bertambahnya keyakinan dan kemampuan pada diri kita. Begitu, Bu. Wah, itu sih faktor yang paling penting ya, percaya diri. Iya, Bu. Langsung ke Mbak Riha Datul, apakah ingin menjawab apa sih manfaat dari konsentrasi belajar itu? Bisa lebih itu Bagaimana Mbak Riha itu Datul? bisa ilmunya tuh lebih bisa diterima gitu loh Bu. Itu aja sih. Lebih Oh, dipahami. ya, jadi mudah diserap gitu ya. Iya Bu. Baik, setelah kita membahas mengenai topik tadi, yaitu dari konsentrasi belajar, dari Mbak
Mbak siapa tadi yang menjadi notulen ya? Mbak Farhatul ya? Silakan Ya, bisa menyebutkan apa saja tadi yang kita jelaskan. baik. Setelah saya menyimak pendapat dari teman-teman, di mana tadi kita membahas apa itu konsentrasi belajar, faktor-faktor, serta manfaat-manfaat dari konsentrasi belajar. Yang sudah saya catat tadi, menurut Mbak Winda itu, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu ada kurangnya suasana belajar yang tidak nyaman. Kemudian dari Mbak Ais tadi, terdapat faktor jasmani dan rohani. Kemudian dari Mas Marcelo tadi, faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar yaitu anak lebih memilih bermain gadget daripada belajar yang menyebabkan konsentrasi belajar itu terganggu. Kemudian tadi dari Mbak Mila, terdapat faktor jasmani, rohani, serta faktor eksternal. Dari faktor jasmani itu siswa lapar, terus terdapat masalah kesehatan. Kemudian pada faktor rohani itu siswa gugup, mudah cemas, kemudian tidak gampang emosi gitu Bu, atau tidak sabaran gitu. Terus kemudian dari faktor eksternalnya itu terdapat lingkungan yang kotor, tidak bersih. Gitu Bu. Kemudian dari manfaatnya yang tadi sempat teman-teman sebutkan itu ada lebih mudah dan cepat menguasai materi yang disajikan. Kemudian dapat dijadikan tanda bahwa siswa aktif dalam belajar. Kemudian menambah semangat motivasi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Suasana belajar menjadi kondusif, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, serta munculnya hal-hal positif sehingga siswa tidak memikirkan hal-hal di luar pelajaran. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Farhatul sudah menyimpulkan apa yang tadi teman-teman kita jelaskan. Oke, setelah kita membahas mengenai topik konsentrasi belajar, sepertinya anak-anak sudah mulai suntuk nih. Ibu punya permainan, judulnya itu tebak nada. Jadi, kita yang menebak itu menggunakan liriknya saja, jangan menggunakan nada. Nah, nanti yang akan menjawab baru dengan menggunakan nada dan liriknya. Contohnya, Ibu akan menyanyikan lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Lalu nanti yang menjawab kayak Mbak Winda atau siapa, menjawabnya seperti ini. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Seperti itu. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita menggunakan lagu anak-anak saja ya. Iya, Bu. Siapa nih yang akan memulai terlebih dahulu? Saya, Bu. Siapa ini? Mbak Helena? Iya, Bu. Oke, silakan untuk teman-teman bisa menebak-nebak ya. Naik ke puncak gunung. Ayo teman-teman tebak itu lagu apa? Saya, Bu, saya. Ku turut ayah ke kota. Sebentar, satu-satu ya. Silakan yang ingin menebak lirik dari Mbak Helena tadi. Siapa tadi Mbak Kaisa? Seperti Iya, apa Bu. nih nadanya? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Bener kan, Bu? Hore, oke, betul. Lanjut ya, siapa lagi nih yang akan menebak? Mas Marcelo sepertinya tadi Apa, Bu? sudah menyebutkan liriknya.
Enggak, Bu, belum. Oh, oke. Nanti aja, Bu. Ya. Oke. Lanjut, siapa nih? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Winda. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Saya, Bu, mau jawab. Oke, silakan Mbak Rihadatul. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Udah, Bu, apanya sampai situ? Oke, bagus sekali. Lanjut, siapa lagi? Saya, Bu. Ayo, ya. Mbak Mila, ya, mic-nya masih off tadi. Naik kereta api, tut, tut, tut. Gitu, Bu. Ya, siapa nih yang bisa menebak nadanya? Saya, Bu. Silakan. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun. Begitu, Mbak Mila. Betul. Oke, betul sekali. Silakan bagi teman-teman yang ingin menebak lagi. Mbak Kaisa. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Marcelo. Bu duduk di muka. Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Mila, seperti apa nadanya? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Gitu. Ya, jadi naik delman ya. Tadi Mas Marcelo menyebutkannya lirik tengahnya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya, Bu. Siapa? Oh, ya silakan Mbak Kaisa. Tapi saya, pulang. Menyebutkan liriknya dulu tanpa nada. Coba. Bintang kecil di langit yang biru. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Winda bisa menjawab dengan nada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak. Iya, jadi lagu Bintang Kecil ya. Oke, anak-anak di sini sudah mulai fresh. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik. Setelah itu, kita akan segera mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini setelah membahas mengenai topik konsentrasi belajar. Tidak terasa nih, kita sudah melewati 30 menit yang lalu untuk membahas mengenai konsentrasi belajar. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dari Mas Marcelo terlebih dahulu mungkin bisa menyebutkan pesan dan kesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok. Iya, Bu. Baik, Bu. Pesannya setelah saya mengikuti kegiatan kelompok pada bimbingan kelompok pada hari ini itu ya menambah wawasan dan saya menjadi lebih tahu, ibarat itu untuk kita fokus belajar itu bagaimana dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kita di saat mau belajar gitu, Bu. Itu saja sih, Bu. Kalau kesannya sih
untuk bimbingan kelompok yang saya ikuti hari ini sangat menyenangkan, dan ya itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Mas Marcelo. Untuk teman-teman yang lain dari Mbak Nur Asfiani, apa nih pesan dan kesan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya menjadi menambah ilmu, mengetahui tentang apa itu konsentrasi belajar, lalu menambah teman juga, teman-teman di ini bimbingan kelompok. Iya, jadi makin banyak teman Terima ya. kasih. Iya, sama-sama. Dari Mbak Winda, apa sih pesan dan kesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok? Pesannya, saya menjadi paham faktor-faktor dalam konsentrasi belajar. Kita menjadi tahu manfaat konsentrasi belajar itu apa. Ya, mungkin bisa memperbaiki biar saya menjadi pribadi yang percaya diri dan lebih meningkatkan konsentrasi belajarnya. Untuk kesannya, saya merasa asik mengikuti bimbingan kelompok ini. Teman-temannya juga seru-seru. Begitu, Bu. Ibunya juga asik. Oke, terima kasih Mbak Winda. Lanjut Ibu ingin dengar Sama-sama, nih Ibu. pesan dan kesan dari Mbak Kaisa. Halo Mbak Kaisa. Saya, Bu. Siapa? Oh iya, silakan Mbak Helena bisa menyebutkan pesan dan kesan setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Kesan dan pesannya itu menambah saya ilmu, Bu, dan menambah teman, terus menambah wawasan, dan menyenangkan. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Helena. Tentunya kegiatan bimbingan kelompok ini menyenangkan sekali ya. Iya, Bu. Oke, dari Mbak Farhatul nih, apa sih pesan dan kesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Pesan dan kesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi tahu Bu faktor apa yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu, mulai dari jasmani, rohani, serta lingkungan juga yang bisa mempengaruhi. Terus pesan saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya mendapat wawasan baru, teman baru, begitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Farhatul. Dari Mbak Rihadatul, bagaimana nih pesan dan kesannya? Oh iya, pesannya itu saya dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi konsentrasi belajar, terus manfaat dari konsentrasi belajar. Terus bisa nambah teman baru juga, Bu. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah memberikan pesan dan kesannya. Semoga kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Baik, karena waktu yang kita sepakati telah selesai, Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu meminta maaf apabila ada salah yang kurang berkenan kepada anak-anak. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.